Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Om Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Aktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dari Komisi 10 DPR RI yang menekankan pentingnya pemerataan pendidikan di semua tingkatan melalui dukungan anggaran dan juga program beasiswa dari Kemendikbudristek. Komisi 10 DPR RI menekankan pentingnya pemerataan pendidikan di semua tingkatan melalui dukungan anggaran dan program beasiswa dari Kemendikbudristek. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian mendorong pemerintah daerah Gresik menggencarkan pemberian beasiswa kepada siswa-siswi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing menghadapi tantangan global. Hetifah menilai, jika pendidikan suatu daerah maju, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Perhatian dari pemerintah kabupatennya terhadap indeks pembangunan manusianya itu tinggi. Jadi banyak dukungan-dukungan yang diberikan kepada siswa-siswa, walaupun itu mungkin secara tidak langsung bukan merupakan kewenangan ataupun urusannya. Ya, misalnya pemberian beasiswa itu tidak hanya kepada SD SMP tapi juga kepada anak-anak yang SMA atau SMK yang ingin melanjutkan pendidikan tingginya juga diberikan kesempatan beasiswa. Iklim pendidikannya mensupport dan terutama juga kepada upaya pemerataan hak pendidikan bagi semua ya, kepada mereka yang baik itu adalah siswa-siswa yang biasa, tapi juga ada anak-anak berkebutuhan khusus yang secara spesial mereka memberikan semacam layanan. Hetifah berpendapat pemerataan pendidikan di suatu daerah memegang peranan penting dalam mencapai kesejahteraan sosial ekonomi. Dari Gresik, Jawa Timur, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, di mana Komisi 6 DPR RI berharap agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terbatas di Trans Sumatera saja, tetapi juga mengembang ke jalur Trans Sulawesi, Trans Kalimantan hingga Trans Papua. Tenaga kerja kita kemudian membuka jalur-jalur yang terisolir selama ini. Itu juga yang terkait dengan pemangkasan arus produksi barang dan jasa. Jadi ada efisiensi yang cukup besar, bahkan bisa 75% ya, yang bisa dipangkas dengan adanya Trans Sumatera ini. Terkait penugasan khusus pada BUMN sektor infrastruktur, Samsul Lutfi menambahkan, pengelolaan penyertaan modal negara atau PMN dari pemerintah, baik berupa tunai maupun non-tunai, harus efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dari Jambi, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pasca Banjarbaru ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, sarana dan juga prasarana pendidikan termasuk pembinaan guru harus menjadi prioritas. Informasinya akan kami sampaikan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya,
maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Anggota Komisi 10 DPR RI menjelaskan bonus demografi hingga tahun 2030 harus dimanfaatkan dengan baik dengan menyiapkan SDM unggul melalui pendidikan dan gerakan literasi. Pasca Banjarbaru ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembinaan guru harus menjadi prioritas. Dana alokasi khusus pendidikan juga harus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan SDM, kapasitas, dan akhlak masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI Fahmi Alaidrus mengatakan, bonus demografi hingga tahun 2030 harus dimanfaatkan dengan baik, dengan menyiapkan SDM unggul melalui pendidikan dan gerakan literasi. Untuk itu, ia mendorong pemerintah Kota Banjarbaru mengalokasikan anggaran pendidikan, akhlak, dan karakter hingga pemberian beasiswa ke luar negeri. Salah satu problem utama di kita ini adalah dalam hal akhlak. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara pendidikan kan nggak bisa lepas dari 3 hal. Pertama, kurikulumnya sendiri harus jelas, tegas, membawa ke arah apa dan bagaimana. Kemudian guru yang harus mentransformasi kurikulum itu menjadi karakter, menjadi anak-anak yang mampu menyerap kurikulum tersebut dengan efektif. Yang ketiga adalah sarana prasarana dan lingkungan belajar yang kondusif. 3 ini menurut saya yang harus berbarengan. Dan itu harus menjadi arah kebijakan dari Kota Baru Banjarbaru ini. Lebih lanjut, Fahmi meminta dana alokasi khusus pendidikan sebesar 108 miliar rupiah dimanfaatkan untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan perpustakaan berstandar nasional agar generasi muda di Banjarbaru bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dari Banjarbaru, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kasus narkoba tertinggi di tahun 2022. Dan untuk itu Komisi 3 mendorong kerjasama antar parlemen daerah dan juga pemerintah juga daerah dengan BNN Provinsi Jawa Timur dalam pemberantasan. Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kasus narkoba tertinggi di tahun 2022, dengan jumlah kasus mencapai 7.060. Untuk itu, Komisi 3 DPR RI mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan BNN Provinsi Jawa Timur dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Dalam kunjungan kerja ke Mapolda Jawa Timur, anggota Komisi 3 DPR RI Jaki Uli mengatakan, perbedaan persepsi dalam penanganan narkoba kerap terjadi antara Pemda dan BNN. Padahal pemerintah daerah sebagai stakeholder seharusnya menjalin kerjasama yang baik dengan BNN dalam penanganan narkoba. Misalnya dengan membantu penyediaan tempat rehabilitasi yang bisa digunakan dan dikelola BNN. Dengan begitu, proses penanganan narkoba diharapkan dapat berjalan lebih baik lagi. Sebenarnya persepsi dari penanganan itu kadang-kadang berbeda antara Pemda dengan BNN. BNN memang sudah dipersiapkan anggaran dan sebagainya dengan sebaik-baiknya dan itu dilaksanakan. Pemda mestinya sebagai stakeholder yang bekerja sama dengan mereka membantu dalam hal ini, tidak membiarkan dia berjalan sendiri. Contohnya, dia tidak punya tempat rehabilitasi, mungkin Pemda ada bangunan bisa menjadikan tempat rehabilitasi dan sebagainya. Jadi bukan semata-mata dan anggaran itu BNN, memang dia harus menggunakan anggaran itu. Tapi kalau kerjasama lebih baik kan bagus sekali. Lebih lanjut, Jaki menyebut sebagian besar pengguna narkoba merupakan korban, sehingga perlu dipertimbangkan untuk mendapat restoratif justice dan rehabilitasi agar kembali bersih dari narkoba. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Biro Protokol dan Humas Sekjen DPR RI menggelar kegiatan Parlemen Kampus dengan tema membangun kesadaran politik pada pemilih muda di STIA YPPT Priatim Tasikmalaya. Pendidikan politik dinilai penting agar generasi muda berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa.
untuk memberikan pendidikan politik dan demokrasi. Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI menggelar kegiatan Parlemen Kampus dengan tema membangun kesadaran politik pada pemilih muda di STIA YPPT Prihatim Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Pendidikan politik dinilai penting agar generasi muda berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Kepala Biro Protokol dan Humas Suratna mengatakan, kegiatan Parlemen Kampus merupakan tindak lanjut dari amanat Organisasi Parlemen Dunia atau IPU. Pendidikan politik dan demokrasi dinilai penting karena dinamika politik terus berkembang. Apalagi di tengah derasnya arus informasi, generasi muda harus memiliki bekal yang cukup agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan politik yang sehat. Pemahaman tentang politik bagi generasi muda mengalami gap pemahaman, sehingga ini kami lakukan karena sekarang di media sosial generasi muda ekspos terhadap pemahaman tentang politik ini sangat beragam, sehingga perlu kami luruskan bagaimana mereka memandang bahwa politik adalah bagian dari kehidupan kita, khususnya di dalam berbangsa dan bernegara, sehingga mereka bisa ambil bagian, mengambil peran di dalam proses pembangunan politik. Program Parlemen Kampus 2023 di STIA YPPT Tasikmalaya diikuti 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Tasikmalaya. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mengikuti seminar nasional dan mendapatkan pengalaman menjadi anggota DPR RI melalui simulasi sidang maupun rapat-rapat pengambilan keputusan. Dari Tasikmalaya, Fitian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024, bencana alam melanda sejumlah wilayah Indonesia yang mengakibatkan kerusakan hingga jatuhnya korban jiwa. Gempa bumi, erupsi gunung berapi, tanah longsor, angin puting beliung, hingga banjir masih menjadi momok menakutkan yang terus menghantui masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. DPR RI meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana alam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. DPR juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan antisipasi bencana dan menjalani koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait dalam menghadapi ancaman bencana. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal mendesak Basarnas sebagai tim yang melakukan evakuasi terhadap para korban harus dapat bergerak dengan cepat dan juga tanggap. BMKG diminta melakukan sosialisasi aplikasi Info BMKG yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumber informasi mengenai cuaca, sehingga masyarakat dapat melakukan persiapan dan juga mitigasi bencana sedini mungkin. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024, bencana alam melanda sejumlah wilayah Indonesia yang mengakibatkan kerusakan hingga jatuhnya korban jiwa. Gempa bumi, erupsi gunung berapi, tanah longsor, angin puting beliung, hingga banjir
masih menjadi momok menakutkan yang terus menghantui masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. DPR meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana alam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Hal tersebut guna merespon prediksi BMKG terkait potensi bencana yang akan muncul di awal tahun 2024, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana lain seperti gempa bumi. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal mendesak Basarnas sebagai tim yang melakukan evakuasi terhadap para korban harus dapat bergerak dengan cepat dan tanggap. Pasalnya, Badan SAR Nasional memiliki peran penting dalam melakukan upaya evakuasi terhadap para korban, sehingga proses penyelamatan dan pencarian korban dapat berjalan dengan maksimal. Saya secara pribadi dan kami dari Komisi 5 turut prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, dan tentu kita berharap kepada Basarnas harus cepat tanggap untuk melakukan evakuasi jika dilihat di sana jika ternyata ada korban di sana. Gitu. Kita minta Basarnas itu lebih cepat tanggap. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Irina Yusiana Roba Putri, mendorong seluruh mitra kerja Komisi 5 tidak hanya mengedepankan program kerja yang berkaitan dengan penanganan pasca bencana. Menurutnya, mitigasi bencana juga tidak kalah penting untuk dilakukan, mengingat hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam. Sehingga, mitigasi bencana sebagai program yang mengedepankan keselamatan perlu segera dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Mengingatkan dan juga memberikan dukungan kepada para mitra untuk mengedepankan, mengutamakan program-program yang berkaitan dengan keselamatan. Tentu penanggulangan bencana itu menjadi sangat penting, tetapi bagaimana sebenarnya yang menjadi lebih penting lagi adalah mitigasi terhadap bencana itu. Tingginya potensi cuaca ekstrem di Indonesia menjadi perhatian khusus Komisi 5 DPR RI, agar BMKG terus aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam upaya melakukan mitigasi bencana. Seluruh instansi harus berkoordinasi dengan baik guna mengantisipasi terjadinya kerusakan dan kemungkinan jatuhnya korban jiwa. Semua instansi yang terkait untuk mencapai tujuan kita bersama harusnya melakukan koordinasi dengan baik. Jangankan itu, pemerintah daerah pun harus terlibat juga di situ, ya. Nah, kalau terjadi apa-apa jangan saling tunjuk, harusnya ada koordinasi. Apakah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pelaksana teknis yang terkecil pun harus ada koordinasi sehingga tidak saling menyalahkan. BMKG juga diminta melakukan sosialisasi aplikasi Info BMKG yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai informasi mengenai cuaca, sehingga masyarakat dapat melakukan persiapan dan mitigasi bencana sedini mungkin. BMKG itu sudah sangat baik ya. Jadi semua itu ada. Hanya saja sosialisasi info BMKG itu yang kurang. Jadi sekarang setiap saat ya, di mana-mana di radio, televisi, di mana di medsos, disampaikan bahwa BMKG itu ada aplikasi info BMKG yang bisa lihat di lokasi manapun di seluruh Indonesia mengenai hujan ya, kemudian mengenai ombak, gelombang itu bisa lihat. Jadi kita bisa siap dong bepergian. Soalnya tanggal 23 itu gelombangnya tinggi pada jam sekian. Nah, kita bisa merencanakan jam yang ombaknya rendah. DPR RI menyerukan perlunya menggencarkan sosialisasi mitigasi bencana, mengingat Indonesia saat ini seringkali mengalami perubahan cuaca dan iklim ekstrim yang terjadi secara mendadak, agar masyarakat siap siaga dan selalu mengikuti perintah dan petunjuk dari pihak berwenang, terutama jika berada di area yang ditetapkan sebagai zona merah atau zona rawan bencana. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, liburan akhir pekan selalu menjadi hal yang menyenangkan bagi kita dengan menghabiskan waktu dengan keluarga. Dan selain itu, akhir pekan juga menjadi momen kita healing dari rutinitas pada sehari-hari, salah satunya dengan pergi ke tempat wisata air. Dan bagi para pecinta wisata air, BXC Bintaro dapat menjadi salah satu rekomendasi untuk dikunjungi di akhir pekan. Seperti apa BXC Bintaro ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Nah, memiliki dam terbesar di Indonesia dan juga terowongan terpanjang di Asia Tenggara menjadi daya tarik tersendiri bagi BC Bintaro. Keindahan nuansa kerajaan air yang memanjakan mata dan juga banyaknya biota laut dapat menjadi hiburan tersendiri dan dinikmati bersama keluarga. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan jelajah akhir pekan melihat satwa air di BXC Bintaro pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Di depan mata. Apakah pemirsa TVR Parlemen sudah punya rencana nih untuk berakhir pekan bersama keluarga? Jika belum, kali ini Intips punya rekomendasi wisata buat pemirsa yang bisa dilakukan bersama sahabat, pasangan, ataupun keluarga. Kali ini pemirsa akan kita ajak jalan-jalan dengan main air. Tapi tidak basah-basahan loh pemirsa. Kita akan ajak pemirsa untuk melihat kerajaan laut. Pelan-pelan Pak Editor. Bukan Aquaman ini. Salah konten. Nah, ini baru benar. Kita akan ajak pemirsa mengunjungi kerajaan air di BXC. Salah satu wisata ramah anak ini berkonsep dunia satwa air dengan akuarium dan trek wahana yang panjang. Daya tarik lain di BXC Bintaro yaitu terdapat dom yang diklaim terbesar di Indonesia dan terowongan dengan ukuran terbesar di Asia Tenggara. Kemudian BXC juga mempunyai 140 spesies dengan 54 display akuarium yang terdiri dari fresh dan seawater aquarium serta terrarium. BXC mengklaim saat ini telah memiliki sekitar 17.000 biota laut dan akan ditambah terus hingga mencapai 25.000 biota laut. Ada dua jenis tiket yang ditawarkan, yakni tiket short journey dan long journey. Dengan sedikit perbedaan harga, pemirsa bisa memilih untuk menonton lebih banyak wahana air di BXC ini pada tiket jenis long journey. Berjalan menyusuri terowongan, ditemani biota laut, bakal menyenangkan loh pemirsa. Waktu pun tak akan terasa. Berikut ini sedikit bocoran fauna air di BXC. Nah, kalau yang ini pemirsa pasti tahu dong ya. Ya, kuda laut. Ternyata sungguh tidak sebesar kuda di darat loh. Kuda laut ini sangat imut, mungil, dan menggunakan ekornya untuk digunakan seperti tangan. Pemirsa bisa melihat indahnya arena kerajaan ubur-ubur. Binatang dengan nama latin Scyphozoa ini ternyata punya berbagai jenis spesies. Lucu sekali loh pemirsa ubur-ubur ini. Binatang air tanpa tulang ini dipamerkan dalam wahana yang menarik dan unik dalam akuarium berbentuk pilar-pilar. Ini nih, baru yang namanya kerajaan ubur-ubur yang sebenarnya.
Akuarium yang memiliki tagline Extraordinary Experience at Sea and Forest ini juga mempunyai keunikan berupa exotic rainforest atau hutan hujan tropis seperti di Pulau Kalimantan. Kalau di wahana ini, pemirsa bisa melihat atraksi penyelam yang memberi makan ikan. Wah, ikannya kok deket banget tuh sama kakaknya. Apakah ikan lapar? Ikan makan apa tuh ya? Masa ikan makan ikan? Selain biota air, ada juga biota-biota lain loh pemirsa. Nih, berang-berang, ada ular juga, dan belalang juga nih pemirsa. Itu dia tadi serunya berkunjung ke BXC. Ternyata satwa air itu sungguh sangat beragam ya di dunia ini. Selama ini pemirsa mungkin taunya cuma ikan lele yang enak dijadikan santapan malam hari kan? Asik kan pemirsa? BXC berada di Bintaro Jaya Exchange Mall tahap 2. BXC adalah destinasi wisata akuarium indoor baru dan pertama di kawasan Tangerang Selatan. Secara lokasi, BXC berada tepat di basement yang menghubungkan antara Bintaro Exchange 1 dan 2. Sekian Intips kali ini, sampai jumpa di konten Intips edisi jalan-jalan lainnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, di mana menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan rekan saya Umam Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang